Halo, assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan akan selalu sehat walafiat. Di sini sesama youtuber aku ucapkan selamat ya buat Atta dan Aurel. Semoga sama Allah. Walaupun gak diundang, aku yakin sesama youtuber pasti walaupun apapun yang terjadi kita tetap harus mendoakan seseorang yang dalam keadaan bahagia, apalagi dalam keadaan sedih. Nah, melihat pernikahan mereka yang sakral dan bahagia, kayaknya kita ngelihat itu uang menjawab segala-galanya. Yang tadinya hotelnya nggak bisa sembarangan bisa, yang tadinya Pak Presiden itu bisa menyatu dengan Atta. Kalau kayak kita orang-orang kayak gini ngimpi kali ini, ngimpi juga nggak boleh karena itu nggak akan terjadi ya kan. Eh, Makanya aku di sini jabarkan uang menjawab segala-galanya gitu kan. Di sini ya aku jabarkan lah, uang itu memang merajai dunia. Ada juga yang bilang uang itu enggak segala-galanya karena mereka punya uang, jadi begitu uangnya banyak mereka bingung mau dikemanain, bakal touring udah keliling dunia, bakal cewek tinggal gemer, apa yang cewek mami tinggal gendeng aja, berondong mana tinggal sit gitu ya, tinggal gini doang merapat gitu kan. Kalau kita banyak uang gitu kan ya, ini mah bahasa nakalnya, tapi jangan dicontek karena itu nggak benar. Terus dia kayak orang kaya itu uang ke masjid udah cukup bahkan dia bangun ya, nah tiba-tiba dia merasakan kesepian karena anak-anaknya juga pada kaya kan, jadi otomatis jarang ada di rumah neneknya. Jadi kita di saat itu merasakan hidup ini terasa sendiri. Aku yang merasakannya juga kayak gitu, tapi aku belum merasakan, belum bisa jawab uang bukan segalanya. Aku masih bisa bilang uang segalanya gitu, karena memang ya keadaan yang membuat kita seperti itu, dan keadaan emang sih kata orang itu takdir ya, hidup itu adalah takdir. Kalau perjalanan hidup kita tuh bakal kaya, nggak usah susah-susah payah, kaya sendiri tiba-tiba aja. Kita terkenal viral, tiba-tiba jadi orang kaya. Kalau kayak kita kan, kita pedagang ya kan, pedagang kecil. Buat kaya itu kita malah minjem duit di bank. Begitu ambil duit di bank, barang penuh, enjoy. Nggak sadar kita itu, dengan barang penuh itu kita setor aja ke bank, tiba-tiba dengan kita berhutang itu kan kita udah melanggar peraturan agama tuh. Padahal kita, mungkin ada yang tahu mungkin ada yang enggak. Pengalaman aku dulu, aku nggak tahu kalau hutang di bank itu riba. Yang aku tahu hutang di rentenir itu yang keliling-keliling, yang tiap hari hutang 100.000 bayar 5.000, aku kira yang disebut riba itu aja. Nyatanya bukan teman-teman. Yang namanya berhutang ada bunganya atau denda atau apanya, itu tetap disebut riba. Nah, jadi begitu utang di bank, nah aku anggap itu utang di bank itu bukan riba itu, karena kan dia aku pikir kan bunganya nggak kayak gitu, nggak tiap hari itu kan. Jadi pas ngambil utang bank itu kan barang penuh, hidup terasa enjoy, indah gitu lihat dagang. Nah kita bayar. Nah ada titik klimasnya itu Allah melihat kita lupa yang kita lakukan adalah dosa ya kan. Nah di situ kita dikasih ujian, tiba-tiba dagangnya sepi, income turun. Nah kita mulai berpikir, wah bayar bank udah keteter nih. Kita berpikir, nambah usaha, nasi goreng, nambah usaha uduk, dagang gorengan, dagang ini yang sekiranya yang modalnya kecil dan bisa berkembang. Nyatanya karena kita nggak fokus, nyatanya pas aku dagang itu, aku ini pengalaman aku ya, pas aku udah coba dagang itu nasi uduk, ketupat, bahkan aku sempat dagang bakso yang serba 2000-an di sekolahan, yang beli banyak banget. Aku tuh bawa duit sekantong kecil itu penuh banget. Pas aku hitung uangnya cuman ada 100.000, karena kan cuman 2000, bahkan ada yang beli 1000. Namanya juga sekolahan SD, kita harus sembanginnya. Lagian aku juga dagang di kampung, nggak mungkin kan aku di kampung kasih harga 5.000 di sekolahan, sedangkan anak-anak jajannya ada yang 2000, jadi dia 1000 beli bakso
bakso 1.000 beli es gitu kan. Kalau aku kasih 5.000, ada yang jajannya 5.000 langsung habis. Oh iya, jangan lupa ya, sembari ngobrol jangan lupa ya komen, like, subscribe. Nah, ini aku lagi pengen ngadem nih sembari berjemur. Ini kan udah jam 10 nih, jadi berjemur lah. Nah, jadi buat sahabat semua tuh, waktu itu aku benar-benar itu mengalami transmisi dari tadinya lancar tiba-tiba down. Padahal aku tetap sholat tuh ya, sholat tahajud, sholat duha tetap aku jalanin. Cuman seiring jalan dengan ibadah, kita nggak menyadari kalau yang kita lakuin dosa. Nah, disitulah aku baru buka-buka YouTube kan, baru aku lihat-lihat apa hukumnya kita berhutang di bank itu. Nah, disitu baru aku sadar. Begitu aku sadar, makin sulit keadaannya. Begitu semakin aku ibadah, semakin aku diuji sama Allah. Nah, di situ aku banjir air mata, bahkan pinjam uang pun, apalagi dalam keadaan pandemi ini ya, harus maklum semua orang juga susah gitu kan ya. Walaupun orang yang ada juga yang sebagian berhasil, justru mereka berhasil di jam yang sekarang keadaan seperti ini. Jadi ya buat teman-teman, bener-bener itu jauhi riba, jauhi hutang. Jadi gini ya, kalau kita semakin kita menyadari itu dosa, Allah itu semakin menguji kita, semakin menguji keimanan kita, untuk kita lebih mendekatkan diri, untuk kita lebih paham lagi bahwa itu yang kita lakukan harus kita hentikan gitu kan. Yang namanya hutang tetap harus dibayar. Jadi ya teman-teman, begitu aku sadar itu ujian datang bertubi-tubi, bahkan aku mengalami sakit parah banget itu 1,5 bulan aku gak bisa nyari uang. Nah, disitulah keadaan semakin terpuruk. Tapi bukan berarti aku putus asa ya, aku tetap mendekatkan diri sama Allah untuk memohon dilepaskan dari hutang ini gitu kan. Dan beransur-ansur lah dengan hanya mengamalkan salawat Nabi. Aku ngerasain banget tuh kalau toko lagi sepi tuh aku bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu terserah dia mau mintanya apa, dikata ucapkan ya Allah gitu. Nah, aku terus zikir dan juga aku zikir dengan surat Nabi Sulaiman yang bunyinya seperti ini, Robbi firli wa habli mukalla yang bagi ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Robbi firli wa habli mukalla yang bagi ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Robbi firli wa habli mukalla yang bagi ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Nah, yang ketiga ini kita lantunkan dengan 3 innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Jadi doa itu di saat Nabi Sulaiman meminta kerajaan kepada Allah. Jadi aku meminta kerajaan dan tidak ada kerajaan setelah aku. Jadi memang Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Ya bukan berarti kita minta kaya ya, itu doa yang sangat makbul banget untuk melancarkan rezeki kita. Kita memang diwajibkan berdoa kan. Jangan bilang doa nggak usah dilantunkan dengan sholat aja. Memang lagi sholat pun kita memanjatkan doa di saat tahiyatul terakhir, setiap sujud yang kedua itu kan ada Robbi firli wa Robbi firli wa zukni, yaitu jadi di situ pun kita udah meminta rezeki ya. Cuman lebih bagusnya lagi kita lafazkan lagi, karena memang Allah itu senang dengan umatnya yang meminta kepadanya. Jadi kita nggak usah deh main-main dukun-dukun gitu kan, karena dukun itu pasti bilang buat kita jadi seuzon. Nah, dari seuzon itu akhirnya kita harus beli kembang, harus beli tasbih, harus beli ini, harus beli itu. Nah, itu harus dijauhin banget ya. Jadi waktu itu memang aku bisanya cuman berdoa sama Allah, menekan pengeluaran yang tidak perlu, dan alhamdulillah masih bisa bayar gitu kan. Dan berusaha terus yang tadinya bukanya jam 2 sore sampai jam 12 malam, sekarang bukanya jam 7 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 malam. Ya itu memang Allah itu mengatakan kurangi tidur gitu kan, karena tidur itu
memang harus dikurangi kalau kita lagi prihatin gitu. Jadi teman-teman, di sini kesimpulannya itu, kita, bagi kita yang dalam keadaan kesusahan itu, kita bisa jawab, uang menjawab segala-galanya. Karena dengan uang segala sesuatu kita merasa selesai. Dengan apa kita mendapatkan uang? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, minta dilancarkan rezeki. Dan satu lagi, di saat kita lagi terpuruk, jangan coba-coba berpikir untuk buka usaha baru ya. Jadi kita berpikirnya fokus sama usaha yang kita jalani sekarang, tingkatkan income. Bagaimana caranya income kita itu bisa nambah, apa dengan caranya kita nawarin di Facebook, di YouTube, atau dari jabrik teman-teman di WA. Ya aku juga gitu, kalau lagi sepi aku jabrik teman-teman di WA itu, yang langganan-langganan itu aku sengaja minta nomor HP-nya itu buat kalau di saat sepi kita jabrikin. Kadang mereka tuh kan saking sibuknya nggak inget kan sama kebutuhan pribadi. Makanya aku kalau udah sepi aku jabrik, aku buka medsos langsung kan gitu. Jadi ya ya satu, kita harus mendekatkan, semakin dekat sama Allah, semakin kita ditambah ujian, semakin kita dekat sama Allah. Yang kedua, jangan lupa usaha maksimalkan lagi. Yang ketiga, jangan berpikir untuk buka usaha baru, karena aku ngerasain banget buka cabang itu kita kalau nggak fokus, malah yang usaha yang pertama itu malah jadi berantakan. Ya aku udah ngalamin sendiri. Jadi kita fokus, kalau memang kita belum ada uang untuk bayar bank yang ini, kita jangan berhutang lagi ke bank yang lain. Karena tadinya kita berpikir cuma satu bank, karena kita kan otomatis nih bank dia bilang ibu harus ada, karena kan waktu minjem uang ibu itu kan taunya ada, kita pun sekarang harusnya tahu ada, kita terus diteror di tengah. Akhirnya kita ngambil sama bank lain buat nutupin bank gede. Akhirnya tadinya kita fokus satu jadi dua. Akhirnya makin lama bank yang gede ini makin gak kebayar, karena kita mikirin bank yang kecil-kecil itu yang kita minjem 2 juta, 1 juta. Nah dari bank-bank yang kecil itu ya kita buat bayar bank gede ini udah makin gak bisa, karena kita udah bayar yang ini atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi bank gede ini makin gak kebayar dan itu makin berbahaya. Jadi bagi teman-teman kalau punya satu hutang, cukup fokus itu aja. Karena kalau udah banyak-banyak itu tambah pusing, terus rezekinya kayaknya tambah jauh gitu kan, karena kita semakin melanggar peraturan agama, semakin melanggar yang dilarang sama Allah gitu kan. Jadi di sini aku mau mengajak teman-teman, janganlah seperti aku, jauhi dirimu gitu kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Yang pertama, semakin dekatkan kepada Allah. Yang kedua, jauhi hutang berikutnya. Yang ketiga, lupa langsung kan. Yang ketiga, jangan gali lubang timbun lubang. Kita kalau belum ada uang bilang aja nggak ada uang. Jadi jangan sampai berpikir minjem ke si B buat bayar si A. Ya cuman itu ya. Oke teman-teman, itulah jawaban dari aku, uang menjawab segalanya. Tapi bagi kita itu, tapi kalau bagi orang lain sebagian uang bukan segala-galanya. Nah dengan apa kita mendapatkan uang untuk menutup segala sesuatu kan maksimalkan. Apalagi yang masih muda-muda ya, jangan sia-siakan waktu mudamu, karena anak muda dengan orang yang udah di atas usia 40 tahun itu usahanya beda, cara berpikirnya juga beda. Jadi mumpung masih muda, gunakan usia mudamu untuk bekerja, bukan untuk jalan-jalan touring foya-foya. Oke semuanya, cukup sekian ya. Assalamualaikum.